Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min asrati sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahil. Di antara tanda kedekatan hari kiamat itu diangkatnya ilmu, yaitu ilmu agama. Wa yasbutal jahlu, dan kokohnya kebodohan. Ya, ilmu agama diangkat, ya kebodohan ya bercokol kuat. Diangkatnya ilmu itu, apakah yang dimaksud itu berarti ilmunya orang yang dicabuti masing-masing? Tidak. Dicabutnya ilmu itu sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dari hadis Amr bin As dalam riwayat Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW beliau menuturkan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah itu tidak mengangkat ilmu dengan serta-merta dari para hamba, diangkat, dicabuti, ya tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu atau mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulamanya. Jadi yang ahli agama diwafatkan oleh Allah. Hatta idza lam yabqa aliman, hingga jika tidak tersisa orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia itu akan mengambil pemimpin-pemimpin, akan mengambil tokoh-tokoh yang bodoh terhadap agama. Fasu'ilu, lalu tokoh karena dia sudah ditokohkan ditanya oleh masyarakatnya, fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa berlandaskan ilmu, fadallu wa adallu, sehingga pemimpin tersebut, ya tokoh tersebut tersesat dan menyesatkan masyarakat. Nah, ini adalah apa? Ini fenomena ya yang sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin pada zaman kita ini adalah sudah semakin nyata. Di mana apa? Di mana orang itu adalah apa? Ya, banyak yang menelantarkan dan mengabaikan ilmu agama. Bahkan lebih umum lagi, dan itu sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kiamat hingga tidak diucapkan lagi di muka bumi ini, tidak disebut lagi di muka bumi ini Allah Allah. Ini sudah saking akhir zamannya. Karena ini hadis ini, kalau hadis riwayat Muslim ini, itu adalah apa? Itu disebutkan di dalam hadis ketika nanti orang-orang mukmin itu sudah dicabut oleh Allah, artinya sudah diwafatkan semuanya. Karena orang mukmin yang benar-benar beriman, ma'asal muslimin, itu tidak menjumpai ya hari kiamat. Artinya pas peristiwanya itu dia nggak akan jumpai. Karena apa? Karena sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala hembuskan ya angin yang sejuk ya lembut, dihembuskan oleh Allah dari Yaman, dari Aden, dari Teluk Aden, itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia yang ada ketika itu. Setiap orang mukmin menghirup angin tersebut, maka dia mati. Ya, dia mati. Sehingga yang tersisa itu tinggal orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak beriman. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan bahwasanya yang namanya orang mukmin itu tidak akan menjumpai hari kiamat. Sehingga Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syirarul khalq. Kiamat itu tidak akan menimpa kecuali kepada makhluk yang paling buruk, yaitu orang yang tidak punya keimanan. Jadi kalau masih punya keimanan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan dihembuskan angin tersebut. Ya, kalau matahari terbit dari arah barat itu tanda besar, itu masih ada orang beriman. Ya, ini sudah saking apa? Sudah sangat dekatnya. Sehingga apa? Sudah tidak ada orang yang beriman lagi. Ya, makanya ketika sudah tidak ada yang beriman lagi, itulah nanti Ka'bah itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Baru Ka'bah itu bisa dihancurkan.
Ya, siapa yang menghancurkan? Itu yang menghancurkan adalah orang yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Du Suwaikotai ini minal Habasyah, yaitu orang Ethiopia yang memiliki dua betis yang kecil lagi bengkok. Nah, itu yang bisa menghancurkan. Itu sudah sudah saking dekat. Kenapa? Sudah nggak ada yang beriman. Berarti Ka'bah sudah tidak dijadikan kiblat lagi. Maka nanti Masjidil Haram itu akan menjadi sarangnya binatang buas. Masjid Nabawi itu sudah jadi sarang binatang buas. Sudah nggak ada orang yang beriman. Baru Ka'bah bisa dihancurkan. Ya, tapi kalau saat ini tidak ada yang bisa menghancurkan Ka'bah. Ya, orang-orang kafir kok berusaha ingin menyerang, menghancurkan, tidak bisa. Ya, kenapa? Pasti akan dilindungi oleh Allah karena dia masih dilindungi oleh Allah, masih digunakan oleh umat Islam untuk sebagai kiblat. Nah, ini adalah hadis ini terkait gaya seperti itu. Di dalam hadis yang lain ya agak diperjelas terkait hadis tersebut, itu adalah hatta la yuqalu Allah Allah, hingga tidak dikatakan lagi Allah Allah. Ya kan udah nggak ada orang beriman. Diriwayatkan redaksi lain fayabqa fiha ajaja, sehingga yang tersisa itu tinggal orang-orang yang istilahnya tidak ada kebaikan. La ya'rifuna ma'rufan, dia tuh nggak kenal mana yang ma'ruf, mana yang baik. Wa la yunkiruna munkaran, dan mereka sudah tidak mengingkari kemungkaran. Jadi jadi semuanya sudah kabur, mana yang hak dan mana yang batil itu sudah semakin kabur. Ya, jadi gaya seperti itu. Ini sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara tanda kedekatan hari kiamat itu, tanda kecil adalah kasratus surat wa a'wanud dolamah. Banyaknya aparat keamanan dan aparat keamanan yang dolim. Ya, ini kata Rasulullah, kasratus surat wa a'wanud dolamah, yaitu banyaknya aparat keamanan yang dolim. Hal ini sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, yakunu fi hadhil ummah, jadi akan ada ya di umat ini. Artinya apa? Yang namanya aparat-aparat ini ya dari umat Islam. Kenapa? Karena Rasul mengatakan fi hadhil ummah, jadi akan ada pada umat ini di akhir zaman, nanti di akhir zaman, rijalun, orang-orang, ya, rijal ini berarti kan orang laki-laki. Jadi aparat keamanan dari laki-laki. Ma'hum siyatun, mereka itu punya cambuk, ya, ka'annah adnabul baqar, cambuknya itu kayak seperti yang namanya adalah ekor sapi. Ya, cambuknya kayak ekor sapi. Yang duna fi sakhatillah, dia berangkat pagi dimurkai oleh Allah. Wa yaruhuna fi ghadabi, pulang sore hari dimurkai oleh Allah. Kenapa? Dolim terhadap rakyatnya. Ya, dolim terhadap rakyatnya. Ya, jadi kayak gitu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan, sayakunu fi akhir zaman saratatun yaqduna fi ghadabillah wa yarawhuna fi sakhatillah. Akan ada di akhir zaman itu saroto. Namanya saroto itu bahasa kita aparat keamanan. Jadi aparat keamanan berangkat pagi dimurkai Allah, pulang sore hari dimurkai oleh Allah. Fa iyyaka an takuna min bitonati, maka waspadalah kalian, jangan sampai kalian jadi teman akrabnya. Ya, jadi apa? Karena dia dimurkai oleh Allah. Kalau kamu jadi teman akrabnya, ikut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua golongan termasuk penghuni neraka kelak, namun aku belum melihat kemunculannya. Pada zaman Nabi belum ada. Siapa mereka? Yang pertama, kaumun ma'hum siyatun kadana bil baqar yadribuna bihan nas, yaitu satu kaum mereka memiliki cambuk kayak ekor sapi, ya, mereka memukul manusia dengan cambuk tersebut. Ya, iya Pak. Jadi mereka adalah aparat-aparat
Itu adalah keamanan yang mereka itu adalah apa? Mereka dolim terhadap rakyatnya, tukang gebuki rakyatnya, kan kayak begitu. Dan nanti yang semakna seperti ini itu adalah banyak. Kenapa muncul aparat-aparat yang demikian itu? Ya karena pemimpinnya juga pemimpin yang buruk. Sehingga kalau dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, yakunu alaikum umara hum syarrun minal majus. Jadi akan ada pada kalian nanti itu pemimpin-pemimpin yang mereka itu lebih buruk daripada orang Majusi. Orang Majusi itu kan orang yang menyembah api, ya kan? Mereka kan buruk. Tapi ini ada pemimpin-pemimpin muslim, pemimpin bagi umat Islam, tapi dia lebih buruk ya daripada yang namanya adalah orang-orang Majusi. Dan ini semuanya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat dari langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini fenomena ini sudah disampaikan, munculnya aparat-aparat yang zalim, pemimpin-pemimpin yang buruk, maka itu sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa di antara contoh yang lain tanda kedekatan hari kiamat? Intisaruz zina, tersebarnya perzinaan. Ya, hubungan laki-laki perempuan di luar nikah, tidak jalur pernikahan, itu namanya zina. Ya kan itu. Maka apa? Maka ini adalah termasuk perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, beliau menyebutkan min asratis sa'ah, ya, termasuk tanda kedekatan hari kiamat itu ayat huruz zina. Jika zina itu sudah tersebar luas. Kalau zina itu sudah tersebar luas, ya, maka apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ada ancamannya. Rasulullah suatu saat, ma'asyiral muslimin, beliau itu masuk masjid. Dari masuk masjid, beliau menjumpai di situ ada orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin dari Quraisy itu lagi ya melingkar, duduk bareng, diskusi. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menemui mereka, langsung memberikan sebuah peringatan dengan mengatakan apa? Ya ma'asyiral muhajirin, khamsun idza tulibtum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 dosa, ya, yang ini aku berlindung kepada Allah jika sampai kalian menjumpainya, ya. Karena apa? Karena balasannya kontan di dunia. Jadi kalau ini dilakukan, maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan langsung dampak buruknya. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, lam tadharil fahisatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasabihim ta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslabihimul ladina madaw. Tidaklah perzinahan itu dilakukan oleh satu masyarakat hingga dilakukan terang-terangan. Namanya terang-terangan itu ya banyak cara, kan zaman sekarang ya ada lokalisasi, ya kan begitu. Jadi kalau sudah dilakukan secara terang-terangan, tidak malu, ya, bukan sembunyi-sembunyi, sudah terang-terangan, maka apa? Illa fasabihum ta'un, pasti akan tersebar wabah ta'un, wabah yang mematikan. Sekali menimpa masyarakat, maka tidak ada yang bisa selamat dari itu. Ya, itu wabah ta'un. Tersebar wabah ta'un, muncul berbagai macam penyakit yang belum dijumpai nenek moyangnya. Jadi muncul penyakit aneh-aneh. Ini bukan penyakit dari hasil perzinahan itu. Kalau dari hasil perzinahan itu kan memang ada bahasanya, ya kan itu, ya. AIDS itu, virus AIDS itu ditemukan tahun 70. Jadi tahun 1970 baru bisa diberi nama AIDS itu tahun 72. Ya, jadi kayak itu tahun 72. Sekarang sudah 2025 itu belum ditemukan obatnya. Ya, belum ditemukan obatnya. Ya, itu karena apa? Ya karena pergaulan bebas, seks bebas. Ya, sehingga apa? Sehingga apa? Tersebarnya masif. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, makanya apa? Maka
muncul berbagai macam penyakit, bukan hanya penyakit karena perzinahan, tapi adalah penyakit-penyakit yang lain aneh-aneh. Zaman kita sekarang ini kan penyakitnya, kalau mbah-mbah kita dulu paling kan encok, rematik, pegel linu, gitu kan gitu ya. Kalau sekarang kan aneh-aneh penyakitnya, ya. Jadi kayak gitu. Ini yang pertama, jadi peringatan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa siddatil mu'nah wa jawri sultan. Tidaklah umat Islam itu, masyarakat itu mengurangi takaran dan timbangan. Kalau orang itu sudah curang dalam takaran dan timbangan, maka apa? Dampaknya langsung 3. Ya, ditimpa paceklik, sulitnya kehidupan, ya, dipimpin pemimpin yang dolim. Nah, jadi kalau para pedagangnya curang dalam takaran dan timbangan, itu langsung Allah timpakan 3, paceklik, sulitnya kehidupan, ya, lahirlah pemimpin-pemimpin, muncullah pemimpin-pemimpin yang dolim, ya, wajawri sultan alaih. Yang ketiga diperingatkan oleh Nabi, yaitu adalah apa? Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walolal ba'im lam yamtahu. Kalau mereka menahan zakat hartanya, sudah wajib bayar zakat, nggak bayar zakat, maka apa? Maka Allah kurangi curah hujannya. Kalau bukan karena binatang, Allah nggak turunkan sama sekali. Jadi kalau orang umat Islam sudah wajib zakat tuh nggak zakat, curah hujan dikurangi oleh Allah. Ya, curah hujan dikurangi. Kalau bukan karena binatang, Allah nggak menurunkan sama sekali. Jadi ada kalanya curah hujan banyak itu bukan karena Allah sayang sama manusianya, tapi sayang binatangnya. Karena nggak ikut berdosa, ya, nggak ikut berbuat dosa, nanggung akibat, kan gitu. Maka Allah masih menurunkan air hujan untuk kepentingan mereka. Jadi itu. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim ya'khudhu ba'dama, ya, biaidihim. Tidaklah umat Islam itu mengingkari janjinya kepada Allah. Janji kita kepada Allah itu ya ikrar syahadat kita. Kita masih di alam ruh itu kan sudah dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua dari kita masih di alam ruh ikut berikrar, qalu bala syahidna. Mereka semuanya menjawab, iya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Allah pun berfirman dalam surat Yasin, apa? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Anak Adam, bukankah aku sudah menjanji kalian jangan kalian sembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Nah, jadi apa? Kita nggak mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kok kemudian masih nyembah yang lain, masih memperuntukkan ibadah untuk yang lain. Maka apa? Maka itu mengingkari janji kita kepada Allah. Kemudian janji kita kepada Rasulullah apa? Ya ikrar syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ini sudah mengikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang diperintahkan Nabi. Ya kan begitu. Kemudian apa? Ya wasdinabu manaha anhu wa zajar. Kemudian adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Tasdiqu fi ma'akhbar, kita harus membenarkan apa yang disabdakan dan dikabarkan Nabi. Hal-hal yang seperti ini, hadis-hadis terkait tentang tanda-tanda kedekatan hari kiamat, itu disabdakan oleh Nabi dan itu mesti benar. Kenapa? Itu wahyu. Karena Nabi itu tidak pernah, ya, berbicara dari hawa nafsunya. Allah sendiri sudah memuji, wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad itu tidak pernah bicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ya, apa yang diucapkan Nabi itu semata-mata wahyu yang diwahyukan. Jadi hal-hal yang kayak seperti ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, berita-berita, ya, terkait yang goib. Kalau itu landasannya Al-Quran, hadis, ya, dan hadis yang sahih, ya sudah. Kita ini sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati, ya, gitu.
Kemudian wala ya'budullah illa bima syara'. Kita beribadah kepada Allah hanya dengan syariatnya, hanya dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Kalau masalah ibadah itu baku, masalah akidah itu baku, gak mungkin berubah. Maka itu dijelaskan detail, ya, jelas oleh Allah dan Rasul. Ya, kalau masalah muamalah itu biasanya adalah dijelaskan poin-poin istilah intinya. Karena muamalah itu bisa berubah, jadi bisa berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Contoh muamalah itu urusan apa? Urusan jual beli, perdagangan. Ya, zamannya Nabi kan nggak ada jual beli online, kan nggak ada. Hukumnya jual beli online itu apa? Ya, asal jual beli itu ya boleh. Yang penting adalah memenuhi syarat dan hukumnya, kan yang begitu, dan tidak melanggar prinsip syariat. Maka apa? Maka hukum asal jual beli online ya boleh, tergantung apanya yang diperjualbelikan, ada larangan enggak. Nah, dari kayak seperti itu. Maka apa? Maka itu muamalah. Itu muamalah. Nah, ini masalah muslim. Itu konsekuensi kalau kita sudah berikan wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masalah akidah, masalah ibadah, baku kita ikuti standar yang ada, yaitu apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muamalah kita mengikuti panduan globalnya, ya, rinciannya nggak ditentukan oleh Nabi. Kenapa? Kalau ditentukan ya mempersempit, ya, gerak kehidupan, ya, jadi kayak gitu. Maka konsekuensinya berarti ikrar syahadat ya harus mengikuti Nabi, kan kayak begitu. Tapi ini mengingkari, ngaku istilahnya Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, tapi dalam beragama sukanya ngada-ngada, ya kan? Suka mengada-ngada. Apa dampaknya? Ingkar janji kepada Allah, ingkar janji kepada Nabi. Maka apa? Maka adalah dampaknya sallallahu alaihi aduwan min wali. Allah kuasakan kepada umat Islam musuh dari selain mereka. Artinya apa? Umat Islam akan dijajah, umat Islam akan dikuasai oleh non muslim. Dampaknya bukan hanya itu saja, ya'khudu ya ba'dama bi'aidihim. Pemimpin, orang yang menguasai, yang menjajah umat Islam tersebut dari non muslim, dia akan apa? Mengambil sebagian apa yang dimiliki oleh umat Islam. Kekayaan alamnya bukan umat Islam yang menikmati, tapi yang menikmati adalah mereka. Ya, ini adalah apa? Ini Rasul sendiri yang apa? Istilahnya menyampaikan. Kemudian yang kelima, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa kana ba'suhum bainahum. Selagi pemimpin-pemimpin Islam itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka apa? Maka akan terjadi perang saudara sesama mereka. Ya, jadi kayak gitu, dan itu fakta. Jadi fakta. Ini 5 ancaman. Nah, yang kita ingin sampaikan adalah dampak dari zina tadi. Apa? Muncul wabah yang mematikan dan muncul penyakit yang belum pernah dijumpai oleh yang namanya apa? Nenek moyangnya. Ya, jadi kayak kasih itu. Di dalam sebuah hadis yang lain, nah, nanti sudah di akhir zaman, ya, ketika nanti sudah istilahnya apa, bahasanya orang yang beriman itu sudah semakin langka, maka apa? Maka kelak mereka lah, ya, kata Rasulullah SAW, ketika orang mukmin sudah semakin langka, diwafatkan oleh Allah dengan angin tadi, maka yang tersisa tinggal orang-orang yang buruk, orang yang tidak beriman, sehingga mereka nanti akan berzina, ya, itu kayak seperti binatang, ketemu perempuan di pinggir jalan ya langsung main. Sehingga Rasul mengatakan wayak qasirarun nas, dan yang tersisa adalah manusia-manusia yang buruk, yataharujuna fiha taharujal umur, mereka berzina, ya, itu kayak seperti keledai ketemu betina di situ ya main, ya gitu, saking buruknya kan itu. Fa'alaikum taqumusa'ah, ya, kiamat itu akan menimpa mereka. Orang seperti inilah yang nanti akan menjumpai kiamat. Sedangkan orang mukmin
ya dia tidak akan menjumpai yang seperti itu. Ya, jadi apa? Jadi ini adalah apa? Ini sudah saking buruknya. Kemudian di antara tanda kedekatan hari kiamat apa? Intisarul riba. Ya, tersebarnya riba. Riba itu apa, ma'asyiral muslimin? Riba itu ya dijelaskan oleh baginda Rasulullah dengan dalil-dalil, dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi. Maka riba itu secara global dibagi menjadi dua. Ada riba karena utang piutang, ada riba karena transaksi jual beli komoditi ribawi. Ya, riba secara apa? Riba yang pertama riba utang piutang itu gimana? Inilah riba jahiliyah. Ya, ini adalah riba jahiliyah. Bagaimana riba jahiliyah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba itu berlipat-lipat ganda. Ribanya orang jahiliyah itu seperti ribanya pamannya Nabi Abbas. Makanya ketika waktu haji wada Rasulullah khutbah di Arafah, maka dia diantara isi khutbahnya apa? Wa kullu riba ya adhuha tahta qadamayya, dan semua transaksi riba aku batalkan, ya aku letakkan di bawah kakiku. Artinya apa? Tidak dianggap. Artinya apa? Sudah dilarang total. Wa awwalu riba adhuha riba Ammi Abbas, dan pertama kali riba yang aku batalkan adalah riba pamanku yaitu Abbas. Bagaimana? Abbas itu saudagar besar, pemodal besar, ya kan gitu. Karena orang Quraisy itu kan pedagang, jadi hidupnya mereka kan pedagang. Ada kalanya pedagang kecil butuh modal, maka dia utang. Jadi utang ke pemodal besar, ya kan gitu. Taruhlah semua utang 100 dinar, jatuh temponya 1 tahun. Itu mereka kalau pas jatuh tempo, artinya pas 1 tahun, kok mereka bisa bayarnya tetap 100 dinar. Tapi kalau ada keterlambatan, maka nanti orang ya yang minjemi tadi itu akan berkata kepada orang yang pinjam, ya u'ajiluka tuziduni. Jadi apa? Aku tangguhkan pembayaranmu, tapi tolong nanti ditambah, ya nggak 100 dinar lagi, ya. Jadi apa? Jadi kamu 100 dinar, ya nanti 110, ya kan itu. Terlambat lagi, ya tambah maning. Nah, jadi kayaknya seperti itu. Ini baru terjadi riba kalau jatuh tempo nggak bisa bayar, baru ada penambahan. Kalau dari sekarang kan enggak, dari awal sudah ada penambahan, ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Ini lebih ad'afan mudha'afa, ya. Jadi kayak seperti itu. Nah, ini riba utang piutang. Makanya utang piutang itu nggak boleh kita mendapatkan manfaat dari utang piutang kita itu. Makanya Rasulullah itu, ya, para ulama itu buat kaidah, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan kemanfaatan bagi orang yang menghutangi itu riba. Itu riba. Kenapa kita nggak boleh mengambil manfaat dari menghutangi? Karena menghutangi itu adalah akad menolong, akad berbuat baik. Tujuan Anda bukan mencari keuntungan materi, bukan. Anda mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nggak boleh akad namanya akdul ihsan, akad berbuat baik, akad sosial dirubah menjadi akad transaksi kayak jual beli. Itu merubah akad. Ya, maka apa? Maka itu tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, maka apa? Itu prinsip awalnya. Ya. Manfaat ini bisa materi atau non materi. Materi cuma apa? Anda ibaratnya apa? Mensyaratkan, ya kamu tak utangi, ya, tapi nanti ditambah, ya kan, ditambah, bisa dengan duit atau materi yang lain, ya, minta tambahan. Maka apa? Maka tidak jelas itu riba. Atau bisa jadi non materi,
Contohnya Anda mau hajatan, ada tetangga Anda hutang, Pak, hutanglah duitmu berapa? 10 juta. Ya tidak apa-apa, tak utang 10 juta, tapi kan besok akad aku mau hajatan, kamu bantu ya. Memanfaatkan nggak? Memanfaatkan. Ya, jadi apa? Supaya dia mau apa istilahnya diberi pinjaman utangan, tapi Anda manfaatkan untuk keuntungan Anda, itu riba. Makanya Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah itu kalau ada orang atau pedagang kok punya hutang sama beliau ingat-ingat bener, dia nggak mau berteduh di emperan rumahnya dia karena takut itu riba. Saking hati-hatinya ulama kita, Imam Abu Hanifah. Nah ini namanya riba utang piutang, dan ini yang paling banyak tersebar di masyarakat, ya kan Wida? Ada riba yang kedua, itu namanya riba ya jual, riba baik namanya, riba jual beli. Tapi jual beli apa? Jual beli komoditi ribawi, jual beli barang-barang yang itu bisa terjadi riba. Yang dinas Nabi, tag yang dinas langsung komoditi ribawi itu apa? Itu aslinya kalau yang dinas itu 6. Pertama emas, perak. Emas dan perak itu kalau dibarter, ini harus transaksinya barter. Emas dan perak kalau dibarter, sejenis emas dengan emas dibarter, maka untuk bisa selamat dari riba syaratnya 2. Yang pertama harus sama, 1 gram yang ditukar 1 gram. Kemudian kontan cash di majelis akad, tidak boleh salah satunya ditunda. Perak dengan perak, maka apa? Dibarter, syaratnya 2 untuk bisa selamat dari riba. Sama dan cash, harus sawaan bisawain ya dan yadin, kata Rasulullah. Kan begitu. Lah kalau emas dan perak gimana? Emas dan perak beda jenis, maka apa? Boleh beda, tapi syaratnya 1, harus cash, kontan. Emas 1 gram ditukar 20 gram perak, boleh, gak ada masalah. Ya, syaratnya 1, kontan, cash, jangan ditunda salah satunya. Ya, ini baru selamat dari riba. Nah, umat ulama mengembangkan ya dengan konsep namanya kias, analogi. Semakna emas dan perak itu zaman Nabi fungsinya itu adalah samania. Samania itu alat tukar. Jadi alat tukar. Maka yang menjadi alat tukar kalau dibarter, ditukar sama-sama dengan alat tukar mata uang, maka bisa terjadi riba. Rupiah dengan rupiah sejenis, berarti kalau Anda barter rupiah dengan rupiah, yang satu uang kertas, yang satu receh, itu syaratnya harus 2, sama dan cash, sama dan cash. Kalau Anda nuker uang baru itu ya, uang baru mau Idul Fitrian semua, maka apa? Anda nuker 10 juta 5 ribuan, ya 10 juta juga 100 ribuan, sama ya, dan cash. Gak boleh salah satunya ditunda. Jadi gak boleh salah satunya ditunda ya. Itu yang emas dan perak, dan yang semakna dengan emas dan perak, yaitu alat tukar atau yang namanya mata uang. Tapi kalau rupiah dengan dolar boleh, beda, nggak masalah. 1 dolar dinilai 16.000 ya, boleh, syaratnya 1, cash ya, jadi cash atau kontan. Kemudian yang 4 itu adalah bahan makanan. Rasul menyebutkan albur. Bur itu jenis gandum putih. Syair itu gandum merah, ya kan itu. Kemudian tamar, kurma. Kemudian milh, garam. Nah, para ulama ini berbeda pendapat alasan kenapa ini kok bisa terjadi riba. Ulama banyak perdebatan. Namun ya, saya lebih cenderung kepada pendapatnya Madzhab Malik, bahwa yang bur, syair dan kurma itu ilahnya, alasannya itu bisa terjadi riba karena dia itu bahan makanan pokok dan mudzakhar. Bahan makanan pokok dan dia mudzakhar. Mudzakhar itu bisa tahan lama, bisa disimpan lama.
Nah itu kalau bahan makanan pokok, kita ambil maknanya bahan makanan pokok. Berarti kalau bahan makanan pokok dibarter dengan bahan makanan pokok, beras, semua beras itu dianggap satu jenis. Semua beras dianggap satu jenis. Kayak kurma tadi dianggap semuanya satu jenis. Padahal kurma itu kan macam-macam. Ada kurma ajwa, kurmanya Nabi. Ada kurma sukari. Ada kurma kholas. Ya kan, ya? Ada kurma yang lain, kan itu. Tapi itu dianggap satu jenis. Ketika dibarter, maka apa? Syaratnya dua untuk bisa selamat dari riba: sama dan cash. Karena dibarter. Tapi kalau Anda beli dengan uang, dengan kurma, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ini barter. Ini barter. Itu bahan makanan pokok. Beras sama. Anda tukar beras dengan beras. Rojo lele Anda tukar dengan C4 semua. Ya, rojo lele sekilo, C4 sekilo. Dan harus cash. Lalu dia punya rojo lele. Ya jangan dibarter, jual dulu rojo lele, dapat duit baru berikan C4. Ya, jangan dibarter. Kalau barter kondisinya kayak seperti itu. Lah kalau mileh itu garam. Garam itu baik garam krosok atau mungkin garam dapur gitu ya. Itu sama. Anda tukar garam dengan garam, ya garam krosok ya 1 kilo, garam dapur ya 1 kilo, dan harus cash. Ya, jadi kayak gitu. Lah semakna dengan garam dapur apa? Gula. Ya, gula, minyak goreng, gula merah atau gula putih kok Anda barter ya sama. Syaratnya tadi sama dan cash. Ya sama dan cash. Nah, ini riba. Ya, jadi riba. Ini tersebar di masyarakat kita. Ya, di masyarakat kita ini adalah tersebar. Dan Rasul sudah mengatakan, ya baina yadai sa'ah apa? Ayat haram riba. Ya, sebelum terjadi kiamat nanti akan banyak riba. Ya, akan banyak riba, dan ini fakta. Ya, riba itu ada, masyarakat muslim itu dari zaman sebelum Islam pun. Orang Yahudi itu sudah biasa riba. Dan perbankan pertama kali di dunia itu yang bikin keluarga Yahudi di Eropa. Ya, ketika perang dunia I itu yang untung Yahudi. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, dengan sistem perbankan, dengan sistem riba. Ya, makanya Pak, perang dunia I Yahudi untung besar, dunia II mau tambah untung besar mereka. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah ini riba itu jadi disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir mungkin malam ini bisa kita sampaikan, itu adalah zuhurul ma'azib wastihlaluha. Banyaknya munculnya berbagai macam alat musik. Ya, ini apa? Munculnya berbagai macam alat musik. Sekarang itu alat musiknya sampai soundnya dari sound bare, ya, horror, gitu ya. Jadi kayak seperti itu ya, ganti kayak seperti itu. Jadi apa? Udah muncul berbagai macam. Itu adalah apa? Alat musik. Orang terlalaikan. Ya, penting kemarin ada urusan apa royalti gitu ya. Akhirnya APCNC pun nggak berani gitu kan gitu ya. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi apa? Jadi ya luar biasa. Jadi luar biasa, orang terlalaikan menikmati musik itu enak. Ya, dia apa? Akhirnya apa? Manggut ya, apa? Gak pernah baca Al-Quran. Ya, jadi kayak gitu ya. Ya apa? Nyantai kan gitu ya. Yang sing orang tua senengnya gending-gending Jawa, ya kan? Kayak seperti itu ya, nikmat. Dan Rasulullah sudah mengatakan, sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadfun wa mashun. Kelak di akhir zaman itu nanti akan ada adab khasfun. Khasfun itu apa? Allah akan benamkan bagian atas bumi ke dalam perut bumi. Ya, bahasanya modern faksi itu lain ya. Jadi gitu. Wa qadfun, akan ada adab di mana manusia itu dilempari batu oleh Allah, dihujani batu oleh Allah kayak seperti kaumnya Nabi Lut. Akan ada itu. Wa mashun, akan ada adab di mana manusia itu diadab oleh Allah, wajah mereka dirubah menjadi kera dan babi seperti orang-orang Yahudi. Ya, ada sebagian mereka yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Akan ada adab seperti itu.
Sehingga ditanyakan oleh Rasul, oleh para sahabat, wakilah wa mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi wa Rasulullah? Qala idza dhaharatil ma'azif wal qaina, kalau sudah tersebar alat-alat musik dan bidu wanita, ya, qaina, para penyanyi wanita, ya, ini luar biasa. Ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan masalah penyanyi bidu wanita itu dari zaman Nabi pun sudah ada. Anda kalau baca sirahnya Nabi Ma'asal Muslim, Nabi Muhammad itu ketika mendakwai jamaah haji, ketika beliau masih di Makkah, mendakwai jamaah haji ketika di Arafah, di Musdalifah, di Mina, ya, orang kafir Quraisy itu menghalang-halangi mereka dengan apa? Orang-orang kafir Quraisy itu apa? Menyewa, ya, penyanyi-penyanyi, bikin konser lah bahasa kita. Nabi Muhammad lagi dakwah, di situ ada konser dangdut, ya, Nabi Muhammad gak bisa dakwah, ya, mereka benar-benar menghalangi kayak seperti itu. Jadi melalaikan, ya, jadi alat musik itu benar-benar melalaikan orang dari ibadah, ya. Jadi apa? Orang akhirnya pengen nyari, fitrahnya orang itu kan nyari yang nyaman kan, dari nyaman, nyantai, enak, kan kayak gitu ya. Itulah, ya. Jadi apa? Cara halus untuk apa? Jadi untuk menghalangi seseorang itu dari dzikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah Pak, ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian masalah muslimin, kalau ada yang ditanyakan monggo, kalau tidak ya kita sebutkan. Terkait dengan riba, kalau ada dua pertanyaan tadi. Kalau kita menyimpan uang di bank, niatnya bukan untuk mencari untung, tapi niatnya sing aman lah, daripada di rumah, di bank lebih aman. Itu apakah termasuk riba? Kemudian yang kedua, terkait riba, kalau ada orang pinjam uang ke kita, kemudian setelah selesai jatuh tempo, mungkin saking rasa berterima kasihnya dia ngasih tambahan ke kita, tapi kita nggak minta dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Apakah itu termasuk riba? Terima kasih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Terkait menyimpan uang di bank, bank itu kan ada dua, ada bank konvensional, ada bank syariah, ya. Jadi ada bank konvensional, bank syariah. Selagi masih ada bank syariah, maka gunakanlah bank syariah, ya. Walaupun mungkin dalam perjalanan bank syariah kita ini masih agak sulit gitu ya. Sulitnya itu bukan nggak mungkin, cuma regulasi, ya. Jadi regulasi itu masih sering dihalang oleh orang-orang yang tidak suka dengan bank syariah. Karena kalau bank syariah itu regulasinya semuanya langsung dukung syariah, ya bank konvensional gulung tikar, ya, digulung tikar. Ya kita akui sendiri, ya kita akui sendiri regulasi itu masih, walaupun arahnya arah yang baik, tapi cuma ya masih ada upaya-upaya pencegahan. Jadi upaya-upaya pencegahan, ya, tetap kita utamakan di bank syariah. Alhamdulillah sekarang kan bank pemerintah ada BSI, ya, jadikan satu. Mengapa? Ya istilahnya di bank syariah, ya, kalau hanya sekedar untuk menyimpan. Karena kalau untuk menyimpan Anda di bank syariah, akadnya kan bukan simpan pinjam kan, akadnya kan Anda nitip, berarti wadiah, ya, dengan akad wadiah yang domana, di mana Anda menitipkan ke bank, bank memberikan garansi bahwa harta Anda aman sewaktu-waktu Anda ambil bisa, dan nggak ada penambahan, nggak ada penambahan sama sekali, sehingga nggak ada riba sama sekali, nggak ada, ya. Jadi kayak seperti itu. Maka apa? Alihkan ke bank syariah.
Kalau andai kata masih di bank konvensional karena melihat dari sistem lebih aman semua atau mungkin kemudahan, maka ketika ada penambahan yang itu namanya bunga, maka itu jangan diambil. Ya, itu jangan diambil. Loh, tapi gede kalau nggak diambil nanti diambil oleh mereka. Nah, maka apa? Boleh Anda ambil, ya, Anda tasarufkan ke lembaga-lembaga sosial atau untuk kemaslahatan umum, buat WC, selokan, ya, atau mungkin jalan, ya, misalnya Pak, itu niatnya bukan ibadah, tapi niatnya kata ulama takhallusan minal haram, menyelamatkan diri dari yang haram. Makanya kan las-las itu biasanya ada dana non halal. Nah, dana non halal itu dari riba-riba tadi itu ditampung. Jadi digunakan untuk semua membangun jalan setapak. Nah, dari kayak itu. Anda ketika ini ada dana riba nih, monggo digunakan untuk buat jalan setapak. Begitu, jangan niatnya ibadah, sedekah, nggak boleh. Karena apa? Allah itu tidak akan menerima. Innallaha la yaqbalu shadaqatan min ghululin. Allah itu nggak akan menerima sedekah dari hasil korupsi, itu nggak menerima. Hasil haram itu nggak akan diterima. Karena Allah itu thayyib, layak baru ila thayyibah. Allah itu maha baik, tidak akan menerima hasil infak sedekah kecuali hasil yang baik. Itu yang pertama, ya. Kemudian terkait tentang kita minjem atau ngutangi orang, ya, nggak ada syarat kembalikan, pokoknya segitu ya segitu, ya kan itu. Maka apa? Tapi dia tanpa ada syarat, tidak ada kebiasaan di masyarakat juga harus ngasih lebih gitu ya. Maka apa? Ternyata dia ngasih tambahan, atau mungkin ada dibawain karena ini kerabat di desa panen mangga, ya, ada dibawain sekarung mangga, ya kan tidak? Boleh nggak diterima? Boleh, karena itu tidak termasuk kategori riba, karena nggak ada syarat, ya, nggak ada kebiasaan. Ya, karena nggak disyaratkan dari awal. Ya, kamu berapa? 5 juta, ya bayar 5 juta. Landasannya apa? Landasannya sabda Nabi. Dan Nabi pun pernah mempraktekkan. Ya, Rasulullah mengatakan, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian itu orang yang bayar utang dengan lebih baik, dengan tanpa syarat tadi kan itu. Ini dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW itu hutang onta. Jadi hutang onta ke orang Yahudi. Ketika itu Rasulullah mau perang Tabuk. Rasulullah nggak punya kendaraan. Akhirnya dia punya tetangga Yahudi. Aku hutang ontamu. Selesai perang nanti tak bayar. Karena begitu. Ontanya orang Yahudi itu usianya usia 4 tahun. Ya kan itu. Selesai perang, Nabi belum sempat bayar sampai orang Yahudi itu nagih dengan bahasa yang agak kasar, ya kan itu. Sahabat sempat marah, maka Rasul mengatakan lah, ya, lahu hak, dia punya hak itu karena saya terlambat, memang salah saya, kenapa saya nggak bayar. Kalau dia marah-marah nggak apa-apa, biarin, ya, tidak dibiarin sama Rasulullah. Kemudian dia memerintahkan sahabat, tolong ambilkan unta zakat, bayar unta usia 4 tahun. Dicarikan oleh para sahabat usia 4 tahun, tidak ada, yang ada usia 5 tahun. 5 tahun kan nilainya lebih besar. Mengapa? Gak ada Rasulullah yang usia 4 tahun, adanya 5 tahun, dah bayarkan. Rasul kemudian mengatakan tadi, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bayar utang lebih baik. Dengan syarat apa tadi? Memang tidak disyaratkan, gak ada perjanjian dari awal. Tidak ada kebiasaan di masyarakat juga, dia tidak punya kebiasaan kalau ngutangi bayar lebih. Nah, ya, jadinya kayak seperti itu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi apa? Jadi itu boleh karena nggak masuk kategori tadi, ya. Wallahu taala a'lamu bissawab, ya. Demikian. No. Kalau kita ngambil di ATM gitu Pak, itu pun karena kirimannya 600 sampai 700, tapi dia nggak sampai 700 Pak. Di ATM itu dipotong juga. Ya. Baik. Kalau itu ma'asyiral muslimin itu jasa. Itu akadnya kalau di ATM itu jasa. Bukan riba Pak. Enggak.
Jadi tidak ada riba, itu jasa. Ya. Tapi kalau kita ngambil terus kita sedekahin ke orang, bukan riba ya Pak? Apanya yang disedekahin? Ya kita ngambil uang, mungkin ribanya dari bank itu ada, itu kita ngasih ke orang sedekah, bisa nggak? Boleh? Boleh Pak. Jadi boleh, itu uang Anda di ATM semua. Iya, Jangan Anda ambil. Iya, uang, iya, termasuk riba gitu. Namanya bunga itu kan udah jelas Pak. Kalau bunga di bank, kalau Anda punya kartunya, Anda cek itu kan dia akan ada kan tiap bulan Pak, 1 bulan sekali. Ya. Sehingga Pak, ketika Anda ngambil itu kan belum tentu di situ ada bunganya, ya kan? Dan bunganya pun kecil sebenarnya, ya kan? Berapa Anda paling 5 juta, bunganya berapa cuma berapa ribu gitu kan? Nah, jadi kayak seperti itu. Nah makanya Pak, Anda kalau sudah memahami, Anda cek dengan istilahnya di buku rekening, oh ternyata kalau duit segini itu bunganya segini. Nah itu berarti apa? Taruhlah kok sampai Anda nabung 10 tahun semua, ya per bulan semua tambahnya cuma 10.000 ya 10.000 kali 10 tahun. Nah itu berarti yang bunganya, ya itu yang bukan milik Anda. Ya selebihnya itu adalah uang Anda. Ya jadi kayak SB itu. Ya, jadi apa? Jadi kalau transaksi ATM itu jasa Pak, karena ATM itu tidak ditangani oleh bank Pak. Ya, itu pihak ketiga. Ya, jadi apa? Jadi ATM itu pihak ketiga. Ya, kerjasama dengan bank. Ya, jadi kerjasama dengan bank. Maka bank itu nggak ada kaitannya dengan ATM. Ya, ATM itu pihak ketiga, itu sudah tender pihak ketiga, dan itu murni jasa, karena dia menggunakan teknologi sehingga dia butuh biaya kan, jadi butuh biaya. Maka apa? Maka itu jasa. Anda transfer semua ada 6.500, itu adalah sebenarnya bukan miliknya bank Pak, itu miliknya provider tadi yang jasa yang istilahnya kerjasama dengan bank tadi. Jadi 6.500 tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Cukup ya? Demikian yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.